Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 2026. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang malam ini. Dan kami bersyukur kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Bapa dalam surga, sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati pikiran kami, semoga firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dengan baik. Semoga menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Efesus pasal 5 ayat 1-9. Firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Hati-hati bergaul. Cari Gustav Jung tahun 1875 sampai 1961, psikolog asal Austria, memberikan pernyataan bahwa dalam diri manusia ada sisi bayangan yang di dalamnya tersembunyi kelemahan dan sisi keburukan manusia. Meski tersembunyi, bayangan itu terkadang mempengaruhi pola hidup manusia. Agar dapat menjadi hidup lebih baik, bayangan itu harus diakui namun sekaligus tidak dikuasai olehnya. Ayat 8. Dalam kehidupan ini selalu ada orang yang dikuasai kegelapan. Tapi anak-anak Allah ialah mereka yang memilih untuk tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 1. Keistimewaan kita menjadi anak-anak Allah bukan datang dari diri sendiri, tapi Kristuslah yang menganugerahkannya. Ayat 2. Oleh sebab itu kita hidup bukan untuk takluk kepada hawa nafsu dunia, melainkan hidup dalam terang kasih Kristus. Dunia memang menawarkan kenikmatan duniawi, tapi semuanya menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Kasih Kristus itulah yang memindahkan kita dari gelap menuju terang hidup sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kendati demikian, kita senantiasa hidup dalam dunia yang dipenuhi dosa dan kegelapan. Firman Tuhan menuntun kita untuk senantiasa jauh dari hidup cemar dengan tetap waspada agar tidak disesatkan dan berkawan dengan orang-orang yang menghidupi kegelapan. Terkadang kita menghidupi panggilan sebagai anak-anak Allah, tapi karena kita lemah, kita bisa saja turut berkecimpung karena pergaulan dengan orang yang menghidupi kegelapan. Oleh sebab itu perhatikanlah bahwa pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Pertama Korintus pasal 15 ayat 33b, hati-hatilah dengan siapa kita bergaul, anak-anak gelap atau anak-anak Allah. Tugas kita bukan bergaul dengan anak-anak gelap, melainkan membawa mereka kepada terang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu itu yang ya Tuhan menjadi penuntun dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh rangkaian hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami dalam pekerjaan dan dalam pendidikan, dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan kiranya berkati dan tuntunlah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rehat pada pagi ini, Tuhan kiranya memberkati kita semua.